Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu kisah tentang seseorang yang ingin menjadi kaya dengan cara cepat. Tepatnya yaitu seorang penebang kayu yang hanya memiliki satu-satunya kekayaan, yaitu berupa kapak. Kisah ini bermula dari seorang konglomerat yang tiba-tiba menuliskan surat wasiat yang tidak biasa, di mana di dalam surat wasiat tersebut disebutkan, barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati, aku akan memberikan warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu setelah beliau menuliskan surat wasiat tersebut, beliau pun menemui anak-anaknya. Pada saat itu sontak saja anak-anaknya merasa kaget. Mereka lantas berucap, "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah? Karena pada saat itu ayah sudah meninggal." Sang konglomerat tentu saja merasa sedih karena dia bersungguh-sungguh dengan surat wasiat tersebut. Maka keesokan harinya ia pun memanggil sanak saudaranya termasuk adik-adiknya. Beliau pun berucap kepada adik-adiknya, "Wahai adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemani aku di dalam kubur selama 40 hari? Setelah aku mati nanti, aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada kalian yang berani menemani aku selama 40 hari di dalam kubur." Sontak saja adik-adiknya langsung menjawab, "Apakah engkau gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah?" Sang konglomerat merasa sedih. Ia pun memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawarannya tersebut ke seantero negeri. Singkat cerita, dalam waktu yang tidak lama, konglomerat itu pun pergi ke rahmatullah, yaitu beliau wafat. Pada saat bersamaan, ada seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu si tukang kayu tersebut langsung tergesa-gesa datang ke rumah si konglomerat. Ia menyatakan kesanggupannya untuk menemani si konglomerat di dalam kubur selama 40 hari demi untuk mendapatkan separuh dari harta kekayaan si konglomerat. Keesokan harinya, maka jenazah si konglomerat itu kemudian dikubur. Pada saat itu si tukang kayu juga ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapak yang merupakan satu-satunya harta berharga milik ia, yaitu kapak untuk ia mencari nafkah. Setelah 7 langkah para jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Setelah menyadari kedatangan malaikat tersebut, maka si tukang kayu itu pun merengsek untuk menjauh dari mayat. Dalam benaknya ia berpikir ini adalah waktunya bagi si mayat untuk diinterogasi sama malaikat. Namun luput dari prediksi yang ia perkirakan. Rupanya malaikat malah datang kepadanya. Malaikat bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Si tukang kayu itu pun menjawab, "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. Lalu malaikat kembali bertanya, "Apa saja harta yang kamu miliki?" "Hartaku cuma kapak ini untuk mencari rezeki," jawab si tukang kayu. Kemudian Mungkar Nakir kembali bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan kapakmu?" Si tukang kayu menjawab, "Aku membelinya." Lalu Mungkar dan Nakir pergi. Pada keesokan harinya, yaitu tepatnya hari kedua di dalam kubur, Mungkar dan Nakir kembali menemui si tukang kayu. Mereka kembali bertanya,
apa saja yang kamu lakukan dengan kapakmu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Pada hari ketiga, Mungkar dan Nakir kembali menemui si tukang kayu. Mereka bertanya, "Pohon siapa yang kamu tebang dengan kapakmu?" Lalu si tukang kayu menjawab, "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya." Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Apa kamu yakin?" Kemudian mereka menghilang. Pada hari yang keempat, malaikat Mungkar Nakir kembali bertanya, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual?" Dengan tegas, si tukang kayu itu menjawab, "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata." Begitu seterusnya yang dilakukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka datang menemui si tukang kayu dan terus menanyainya tentang persoalan seputar kapak. Hingga tanpa terasa sudah 39 hari berlalu. Pertanyaan masih seputar kapak yang digunakan untuk mencari kayu oleh si tukang kayu tersebut. Pada hari terakhir, yaitu hari ke-40, datanglah malaikat Mungkar Nakir sekali lagi dan masih menemui si tukang kayu tersebut. Malaikat Mungkar Nakir berujar, "Hari ini kami akan datang kembali bertanya soal kapakmu." Belum sempat Mungkar dan Nakir itu melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu sudah lari terbirit-birit dan membuka pintu kubur. Ia kabur dan lari meninggalkan mereka, karena dari perjanjiannya dia sudah menepati janji, yaitu selama 40 hari menemani si konglomerat itu di dalam kubur. Namun ketika mau serah terima harta tersebut, si tukang kayu malah lari terbirit-birit sambil mengucapkan, Kalian ambil semua bagian dari harta warisan ini karena aku sudah tidak menginginkannya lagi," katanya. Sesampai di rumah, si tukang kayu itu pun berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh dari harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat Mungkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih seputar kapak ini. Bagaimana jadinya jika hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku harus menjawabnya." Dari kisah ini dapat dipetik pelajaran bahwasanya ingin menjadi kaya itu sah-sah saja dan semua orang tentu berhak menjadi kaya. Namun ingat bahwasanya semua harta kekayaan yang kita miliki kelak akan dipertanggungjawabkan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.